Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami mengundang kalian untuk memasuki dunia inovasi dan konektivitas melalui proyek presensi karyawan PT Jaya Dikarta yang telah kami garap dengan penuh semangat. Kami hadir di sini penuh dedikasi yang telah bekerja keras untuk membawa konsep futuristik ini ke dalam keseharian kita. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan kelompok 10 dari kelas A. Perkenalkan, saya Dede Anggundur Aida dengan NIM 22110410. Dan rekan-rekan saya, Halo, perkenalkan nama saya Ima Siti Masito dengan NIM 22110098. Halo, saya Ida Yuniar dengan NIM 2211058. Hai, perkenalkan nama saya Tatang Jamaluddin dengan NIM 22110271. Halo, perkenalkan nama saya Adam Muhammad Jabari dengan NIM 22110276. baik, itu adalah anggota dari kelompok 10. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai aplikasi. Di era digital saat ini, banyak perusahaan yang masih menggunakan metode konvensional untuk mencatat kehadiran karyawan, seperti lembar presensi kertas atau mesin fingerprint konvensional. Nah, metode ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga sering terdapat kesalahan dalam penginputannya. Selain itu, proses manual ini seringkali menyulitkan dalam hal pengelolaan dan analisis data kehadiran. Nah, masalah-masalah tersebutlah yang mendorong kami untuk mengembangkan aplikasi presensi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, memudahkan dalam pengelolaan data, serta mengurangi resiko kesalahan. Nah, pada aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur, diantaranya untuk mengisi data kehadiran otomatis, mengelola data yang hadir serta tidak hadir oleh administrator, dan membuat laporan dari data tersebut secara otomatis. Nah, berikut penjelasan secara lebih rinci dari aplikasi ini. Tapi sebelum membahas detail dari aplikasinya, kita bahas dulu nih fondasi dari aplikasi ini, yaitu database yang kami gunakan. Semua data penting tentang kehadiran karyawan, admin, serta administrator disimpan di sini. Nah, kami menggunakan MySQL sebagai database utama kami. Di sini databasenya kami beri nama db_project1. Di dalam database ini ada 3 buah tabel utama. Yang pertama, tabel admin. Tabel admin ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang admin yang mengolah sistem. Di dalamnya terdapat kolom-kolom seperti ID, username, serta password untuk memastikan admin bisa login dan mengelola data dengan aman. Nah, yang kedua, tabel administrator. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai administrator. Yang ketiga, tabel kehadiran karyawan. Di dalam tabel ini digunakan untuk menyimpan data karyawan yang hadir atau yang tidak hadir, serta time check-in dan time check-out dari karyawan. Nah, selanjutnya sebagai penghubung juga ada kelas koneksi. Di bagian kelas koneksi ini ada import yang digunakan untuk menginisialisasi. Ada import Java SQL Connection, Driver Manager, SQL Exception. Digunakan untuk menginisialisasi. Nah, selanjutnya ada 2 metode dalam kelas koneksi ini. Yang pertama, metode koneksi DB. Di bagian ini ada URL yang menuju ke nama database di MySQL kita, yang mana namanya adalah db_project1. Ada user database dan password database. Digunakan untuk menginisialisasi koneksi ke database. Selanjutnya ada catch yang akan mengembalikan objek connection. Logikanya, jika ada kesalahan, maka metode ini akan menangkap exception dan mencetak pesan kesalahan, di mana pesan kesalahannya akan memunculkan koneksi gagal. Yang kedua ada get koneksi. Ini digunakan untuk mendapatkan koneksi yang sudah ada. Nah, metode ini biasanya dipanggil dari berbagai form atau bagian aplikasi lain yang membutuhkan koneksi ke database. Secara singkatnya, metode koneksi DB lebih berfokus pada
pembuatan koneksi, sementara get koneksi berfungsi untuk menyediakan koneksi yang siap digunakan oleh berbagai bagian aplikasi yang membutuhkan akses ke database. Baik teman-teman semuanya, setelah tadi kita membahas ada koneksi dan database. Di sini saya akan membahas halaman utama pada aplikasi yang kami buat. Nah, pada halaman utama ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di tampilan halaman utama ini kita memberi judul Sistem Informasi Kehadiran Karyawan PT Jaya Dikarta Group atau yang kita singkat JK. Nah, dalam tampilan halaman utama ini terdapat dua tombol, yaitu administrator dan tombol user. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke dalam pembahasan skrip halaman utama yang telah kami buat. Nah, pertama-tama untuk membuat skrip ini kita memasukkan bagian import. Nah, import ini untuk menginisialisasi package project aplikasi absensi yang kami buat dan mengimport beberapa kelas yang diperlukan. Di sini kita memasukkan ada import JButton, JFrame, lalu event action listener, dimension, dan toolkit. Dan public class ini kita namakan halaman utama ya teman-teman. Selanjutnya di bagian private JButton dan private JButton BTN admin dan private JButton BTN login user. Nah, bagian ini untuk mendeklarasikan admin dan login user tadi, yang tombol di halaman utama tadi teman-teman. Lalu pada public halaman utama ini memakai perintah inisialisasi JFrame yang digunakan sebagai judul pada halaman utama ini. Set titelnya halaman utama dan set size-nya yaitu 750,635. Di sini juga terdapat set default close operation JFrame dispose on close. Nah, perintah dispose on close ini digunakan, jadi ketika kita menutup halaman utama ini otomatis kita akan keluar dari halaman utama. Kita juga memasukkan perintah set layout null itu jadi kita menggunakan layout null untuk memudahkan penempatan manual. Lalu di sini juga kita menambahkan perintah untuk tambahkan komponen lain sesuai kebutuhan. Lalu ada perintah inisialisasi tombol admin. Nah, BTN admin, new JButton admin. Bagian ini untuk set posisi dan ukuran tombol di bagian tombol admin. Lalu kita juga menambahkan action listener ke tombol admin menggunakan metode admin action performed. Selanjutnya kita juga memasukkan perintah inisialisasi tombol login user sama seperti tadi pada tombol admin. Di sini juga kita menggunakan perintah set posisi dan ukuran tombol di bagian tombol login user. Dan ditambahkan kembali action listener ke tombol absensi untuk membuat tombol user bisa merespon ketika ditekan. Lanjut, kita langsung ke pembahasan yang di bagian bawah ada private void user action performed. Nah, di bagian ini kita memasukkan perintah untuk membuat instance dari halaman utama user. Jadi, untuk menampilkan halaman utama user. Lalu, public static void main, kita memerintahkan untuk tampilkan halaman utama. Di sini juga terdapat variables declaration do not modify. Nah, yang dimana ini adalah bagian dari kode Java yang secara otomatis dibuat oleh pembuat GUI. Jadi seperti itu teman-teman sekilas penjelasan dari skrip yang kita buat untuk menampilkan halaman utama. Oke teman-teman, jika tadi di halaman utama, ketika kita mengklik tombol button user, maka secara otomatis akan membawa kita ke halaman login user. Nah, tampilan di dalam login user ini terdapat file username dan password. Halaman ini juga dilengkapi dengan beberapa tombol aksi yang memudahkan teman-teman untuk berorientasi dengan sistem. Di sini ada tombol login, tombol clear, tombol kembali, dan tombol registrasi.
Fungsi dari tombol login ini untuk mengautentikasi diri dan masuk ke dalam sistem. Tombol clear untuk menghapus input yang telah dimasukkan di file username dan password, sehingga teman-teman bisa mulai memasukkan data baru tanpa perlu menghapus secara manual. Tombol kembali mengarahkan teman-teman untuk kembali ke halaman sebelumnya. Ini sangat berguna jika teman-teman secara tidak sengaja masuk ke halaman login dan ingin kembali ke halaman awal. Yang terakhir, tombol registrasi. Fungsi ini mengarahkan ke halaman registrasi di mana teman-teman dapat memasukkan informasi yang perlu untuk membuat akun baru. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu penjelasan tentang kode program yang digunakan untuk membuat aplikasi halaman login user. Pada kode ini hanya untuk mendefinisikan package project aplikasi absensi karyawan dan mengimpor beberapa kelas yang diperlukan. Nah, di sini ada JButton untuk tombol, kemudian ada untuk operasi database, dan ada untuk menampilkan pesan dialog. Pada kode kelas halaman login user ini memplus Java Swing JFrame, yang berarti kelas ini merupakan sebuah frame di aplikasi ini. Variabel button close dideklarasikan untuk tombol kembali. Konstruktor ini memanggil metode init komponen untuk menginisialisasi komponen. Kemudian ukuran frame diatur menjadi 750 x 635 piksel. Tombol kembali diinisialisasi, posisinya diatur dan ditambahkan ke frame. Metode ini mengkosongkan kolom teks untuk username dan password. Kemudian metode ini menangani aksi login saat tombol login diklik, koneksi ke database dibuka, dan query SQL dieksekusi untuk memeriksa kecocokan username dan password. Jika login berhasil, pesan sukses ditampilkan dan form utama dibuka. Jika gagal, pesan kesalahan ditampilkan. Pada metode ini mengkosongkan kolom teks username dan password saat tombol clear diklik. Teks ini membuka form registrasi saat tombol registrasi diklik. Metode ini menutup form login saat tombol kembali diklik. Pada bagian ini menambahkan kode untuk menampilkan halaman login user ke antrian event aplikasi. Kode pada bagian ini digunakan untuk memastikan bahwa kode dijalankan pada trend event. Oke teman-teman, setelah kita masuk ke halaman login user, selanjutnya kita akan masuk ke halaman registrasi. Teman-teman kan cukup klik tombol registrasi di bawah ini untuk menunjukkan ke halaman registrasi user. Di halaman tersebut, teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa informasi dari seperti ID, username, dan password. Pada halaman ini, kami menyediakan 3 tombol utama, yaitu registrasi, clear, dan login. Registrasi di sini digunakan untuk mengirim data yang dimasukkan ke sistem untuk memproses pendaftaran. Kemudian tombol clear ini digunakan untuk menghapus semua data yang telah dimasukkan pada file-file sebelumnya, sehingga pengguna bisa mengulang memasukkan data dengan mudah. Kemudian tombol login ini digunakan untuk menunjukkan ke halaman login jika pengguna sudah memiliki akun. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian yang sangat penting dalam membuat halaman registrasi ini. Metode ini adalah definisi dari kelas halaman registry user yang mengextend JFrame dari Swing. Kelas ini adalah referensi dari jendela aplikasi. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi komponen, membuat file ID yang tidak bisa diedit oleh pengguna. Kemudian pada kode auto number, metode ini untuk menghasilkan ID otomatis. Kemudian ada C750 dan 635. Ini adalah mengatur ukuran jendela. Metode ini menghasilkan ID otomatis dengan mengambil ID terakhir dari tabel admin di database, lalu menambahkan dengan 1 jika tabel admin kosong, ID dimulai dari 1. Metode ini mengkosongkan file text username, text password, dan text count password. Metode ini untuk menutup jendela saat tombol login diklik. Kemudian metode ini untuk mengkosongkan file saat tombol clear diklik. Metode ini menangani login registrasi user jika password dan konfigurasi password tidak cocok atau salah satu file kosong. Akan menampilkan pesan error jika void. Akan menyimpankan data ke database.
Metode ini menjalankan aplikasi dengan membuat instansi dari halaman registry user dan membuat visible. Baik teman-teman, setelah tadi kita berhasil melakukan register dan juga login sebagai user, maka secara otomatis akan masuk ke dalam halaman utama user. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari halaman user serta kode program dari halaman user tersebut. Ini merupakan tampilan halaman utama user. Di sini kita memberi judul absensi kehadiran pada halaman ini. Pada halaman ini, para karyawan yang tadi sudah berhasil login maka akan melakukan absensi pada halaman ini. Untuk melakukan absensi, karyawan harus mengisi file-file yang sudah ditentukan seperti mengisi ID karyawan, nama lengkap, jabatan, kehadiran, tanggal, dan juga status. Pada halaman ini juga terdapat 3 tombol utama, yaitu tombol simpan, tombol clear, dan juga tombol logout. Jika tombol simpan diklik, maka data absensi tersebut akan langsung masuk ke dalam database. Lalu, untuk mengosongkan form kita dapat mengklik tombol clear. Jadi, tidak perlu menghapusnya satu persatu. Dan yang terakhir yaitu tombol logout. Ketika tombol ini ditekan, maka akan kembali ke halaman login. Untuk tampilan dari halaman utama user mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kode atau scriptnya. Seperti biasa, kita harus memasukkan dulu package yang digunakan, yaitu di sini kita menggunakan package project aplikasi absensi karyawan. Di sini juga kita memasukkan beberapa import yang akan kita gunakan pada kelas di project kali ini. Selanjutnya, di sini ada kelas, yaitu kelas halaman utama user. Lalu, kita mendeklarasikan JButton, yaitu button kembali. Selanjutnya, pada public halaman utama user, kita menggunakan beberapa komponen. Kita inisialisasikan dengan init komponen. Di sini, kita beri judul halaman utama user. Judul ini bisa diatur untuk ukurannya. Selanjutnya, kita menginisialisasi button kembali. Di sini, kita juga bisa mengatur posisi dan ukuran untuk tombol atau buttonnya. Lalu, kita buat preferred void kosong, yang nantinya kita gunakan untuk fungsi tombol clear. Selanjutnya, untuk tombol simpan, di dalam tombol simpan terdapat perintah SQL, yaitu insert into kehadiran karyawan, yang berarti memasukkan data ke database kehadiran karyawan yang berisi ID karyawan, nama lengkap, jabatan, tanggal, status kehadiran, dan juga keterangan. Di sini, value atau nilainya diberi tanda tanya, karena itu secara otomatis akan diisi ketika kita memasukkannya pada halaman user pada tampilan yang awal tadi. Agar data yang dimasukkan bisa disimpan ke dalam database, kita menggunakan prepare statement untuk ID, nama, jabatan, tanggal, kehadiran, dan juga keterangan seperti ini. Jika sudah berhasil disimpan, maka form pada halaman ini akan secara otomatis kosong kembali, karena kita menggunakan finally kosong, yang berarti mengosongkan inputan setelah penyimpanan data berhasil. Selanjutnya itu preferred void kembali action performed. Ini digunakan untuk tombol logout. Di sini kita sudah atur ketika tombol logout ini ditekan, maka akan langsung masuk ke halaman login user. Selanjutnya yaitu preferred void clear action performed. Ini digunakan untuk tombol clear, yang jika tombol ini ditekan, maka inputan atau form akan kembali kosong. Mungkin seperti itu teman-teman untuk penjelasan kode atau script pada bagian halaman utama user. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ketika kita mengklik tombol administrator pada halaman utama ini, otomatis nanti kita langsung masuk ke halaman login admin. Nah, ini tampilan dari halaman login admin. Di sini kita beri judul jika administrator. Di sini kita bisa memasukkan username, password, lalu ada tombol login, tombol clear, dan tombol kembali. Ketika kita mengklik tombol clear, nah di sini username dan password yang
telah kita masukkan bisa terhapus. Lalu ketika kita mengklik tombol login, otomatis kita akan masuk ke login admin ya. Dan ketika kita mengklik tombol kembali, otomatis kita akan kembali ke halaman utama. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan skrip. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, seperti tadi pada halaman utama. Pada halaman login admin, kita juga menggunakan bagian import untuk menginisialisasi package project aplikasi ini juga ya. Di sini kita memasukkan import JButton, ada JFrame, ada SQL connection, ada SQL result set, lalu SQL exception, ada SQL statement, dan yang terakhir ada Java Swing J option pen. Lalu pada public class ini kita beri nama halaman login admin. Nah, lanjut. Di sini juga terdapat public halaman login admin yang diperintahkan dari inisialisasi JFrame, lalu set title-nya halaman login admin, set size-nya 750,635. Nah, di sini juga terdapat perintah dispose on close, sama seperti tadi. Jadi jika kita menutup atau mengklik tombol panah kembali ya teman-teman, jadi ketika kita menutup tampilan administrator ini, otomatis nanti kita langsung diarahkan kembali ke halaman utama, seperti itu. Lalu ada inisialisasi tombol kembali. Nah, set posisi dan ukuran tombolnya kita masukkan segini ya teman-teman, 150,100,100,30. Lalu kita juga menambahkan perintah tambahkan action listener ke tombol kembali. Nah, pada bagian berikutnya ada private void kosong. Private void kosong ini, jadi ketika kita memasukkan username atau password, username dan password, jadi ketika di clear maka inputan akan terhapus atau akan hilang, kosong ya teman-teman. Selanjutnya ada private void kembali action performed. Nah, di sini sebuah metode yang otomatis dipanggil ketika tombol kembali diklik oleh pengguna. Lalu ada komentar menutup halaman utama user. Nah, komentar ini tujuannya yaitu untuk menutup form atau jendela yang disebut halaman utama user. Dan dispose ini lalu ada private void clear action performed, dan di bawahnya itu ada kosong. Nah, kata kosong ini, perintah ini digunakan untuk ketika menyediakan fungsi reset dalam form. Jadi memungkinkan pengguna untuk mengosongkan semua input dengan mudah ketika diklik tombol clear pada halaman login admin. Lalu ada private void login action performed. Nah, di sini juga ada perintah to do add your heading kode here. Lalu try connection C sama dengan koneksi get koneksi, lalu statement S sama dengan C, create statement. Lalu di sini juga ada perintah menggunakan get password untuk mengambil password dari password valid. Selanjutnya ada string SQL, select from administrator where username, text username get text, and password sama dengan password, result set as execute query. Nah, string SQL di sini yaitu bagaimana kode tersebut mengambil input pengguna dan menjalankan pernyataan SQL-nya, lalu memproses hasil untuk memverifikasi ketika login ke administrator. Selanjutnya, kode di bawah ada if dalam kurung next, lalu j option pen, show message dialog, null, login successful,
lalu dispose perintah tutup from login. Nah, kode ini berfungsi untuk mengecek apakah login ini berhasil atau tidak, lalu menampilkan pesan keberhasilan loginnya dan menutup from login setelahnya. Jadi setelah login, lalu ada perintah untuk tutup from login. Lalu ada komentar pindah ke halaman administrator Java. Isinya halaman administrator admin page sama dengan new halaman administrator admin page set visible true. Selanjutnya ada JOption pen show message dialog dalam kurung null wrong username or password txt password request focus. Nah, kode ini berfungsi untuk menangani situasi ketika login gagal dalam menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna dan mengembalikan ke kolom password untuk memudahkan pengguna dalam mencoba kembali. Jadi ketika password itu gagal, maka akan ada muncul perintah untuk memasukkan passwordnya kembali seperti itu. Nah, mungkin pembahasan script untuk halaman administrator atau halaman login admin ini dicukupkan sekian. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan yang lain. Oke, baik teman-teman semua, setelah tadi kita mempelajari mengenai halaman login admin.java, maka sekarang kita akan mempelajari mengenai halaman administrator. Jadi logikanya seperti ini teman-teman, jika kita berhasil dari login dari halaman login admin ini, maka secara otomatis kita akan diarahkan kepada halaman administrator. Nah, ini adalah tampilan dari halaman administrator ya teman-teman. Di sini ada judul yaitu absensi kehadiran PT Jaya Dikarta Group. Lalu di sini ada beberapa inputan dan pilihan, yaitu inputan ID karyawan, nama lengkap, juga ada pilihan jabatan, kehadiran, tanggal, serta status ya teman-teman. Lalu di sini juga ada sebuah tabel ya teman-teman untuk menampilkan data yang berhasil diinput oleh user di halaman utama user teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa tombol button, di antaranya ada tombol simpan, tombol edit, hapus, clear ya, clear, logout, serta ada tombol button laporan kehadiran untuk menuju ke halaman laporan kehadiran. Ini adalah gambaran dari halaman utama, sebuah desain dari halaman administrator teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai script dari halaman ini teman-teman semua. Oke, ini adalah script dari halaman administrator teman-teman. Teman-teman semua bisa lihat di sini ada sebuah package, yaitu package project aplikasi absensi karyawan. Nah, package ini merupakan sebuah baris yang mendeklarasikan bahwa kelas ini berada dalam paket project aplikasi absensi karyawan. Lalu teman-teman semua bisa lihat di bawahnya ini ada beberapa import ya. Nah, import ini berguna yaitu untuk mengimport kelas-kelas yang dibutuhkan dalam seluruh script ini teman-teman. Jadi mungkin bisa di sini nih ada import Java Swing Table default tabel model. Ya, ini sebuah import ya untuk membuat dan mengelola data tabel dalam komponen JTable gitu teman-teman. Lalu di sini juga ada import Java SQL Date. Nah, ini ya untuk mempresentasikan tanggal dalam format yang dapat digunakan dengan database SQL teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke bawah lagi teman-teman. Di sini ada public class halaman administrator. Di sini teman-teman semua tidak asing lagi ya dengan ini, karena ini adalah sebuah kelas halaman administrator yang fungsinya untuk mendeklarasikan sebuah kelas publik yang memperluas Java Swing JFrame. Yang berarti kelas ini adalah subkelas dari JFrame dan mewarisi semua fungsionalitas dari JFrame ini, teman-teman. Nah, di sini nih di bawahnya ada public halaman administrator. Nah, di sini ada init komponen, teman-teman. Nah, init komponen ya. Init komponen ini adalah sebuah metode ya, biasanya digunakan untuk menginisialisasi komponen GUI, teman-teman. Lalu di sini ada load table. Nah, load table ini ya metode untuk membuat data ke dalam tabel GUI gitu, teman-teman. Di sini juga ada set title. Nah, set title ini merupakan ya untuk menyetel jendela menjadi halaman administrator seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di bawahnya ada set size. Set size ini ya untuk mengatur ukuran jendela yang menjadi 750 piksel tinggi, lebar, dan 635 itu tingginya, teman-teman. Nah, di sini ada set default close operation JFrame dispose on close. Nah, ini adalah sebuah instruksi
untuk menutup sebuah halaman, namun hanya halaman ini saja yang ditutup gitu teman-teman. Nah, lalu teman-teman di sini ada set layout 0. Nah, set layout 0 ini untuk menyetel layout manager ke 0. Jadi yang berarti penempatan komponen kita bebas bisa di mana saja gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang di bawahnya di sini ada private void load table, teman-teman. Nah, di sini ada default tabel model sama dengan new default tabel model. Nah, ini digunakan untuk membuat tabel baru yang akan digunakan untuk menampilkan data, teman-teman. Nah, lihat di sini ada model ADD kolom nomor, ID karyawan, nama lengkap, jabatan, tanggal kehadiran, status dan waktu. Nah, ini yaitu untuk menambahkan kolom dengan judul nomor ke model tabel. Langkah ini terus diulang ya, teman-teman. Ya, seperti kita mengulang terus ID karyawan, nama lengkap, jabatan, tanggal kehadiran, status serta waktu, teman-teman. Nah, lalu di sini ada SQL string SQL select ID nama lengkap, jabatan, tanggal, status kehadiran, keterangan from kehadiran karyawan. Nah, teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya ini ya. Ini fungsinya untuk mengambil data dalam query SQL dari tabel kehadiran gitu, teman-teman. Yang diambilnya mengenai ID karyawan, nama lengkap, jabatan, tanggal, status kehadiran, keterangan dari tabel kehadiran karyawan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada Java SQL connection sama dengan koneksi DB. Nah, ini sebuah perintah untuk membuka koneksi terhadap database ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada Java SQL statement STM. Nah, ini digunakan untuk membuat statement untuk menjalankan query SQL, teman-teman. Lalu di sini ada Java SQL result set REST. Nah, ini digunakan untuk menjalankan query dan menyimpan hasilnya dalam result set, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman semua bisa lihat di bawahnya di sini ada will rest next dan juga ada model add raw new object. Nah, will rest next ini adalah sebuah loop buat literasi melalui setiap baris hasil query, teman-teman. Lalu di sini ada model add raw new object. Nah, yang bagian ini, teman-teman. Nah, di sini untuk menambahkan baris baru ke model tabel dengan data dari database, teman-teman, gitu ya. Nah, di sini ada tabel set model. Nah, ini digunakan untuk menyetel model tabel yang baru saja diisi ke komponen tabel, teman-teman. Lalu di sini ada REST close, STM close, con close ya. Ini yaitu untuk menutup resource set, statement dan connection untuk membebaskan sumber daya gitu, teman-teman. Lalu di sini ada catch exception gitu. Nah, ini digunakan untuk menangkap pengecualian jika terjadi kesalahan selama operasi database gitu, teman-teman. Nah, lalu di sini ada info show message dialog this error. Nah, ini untuk menampilkan pesan kesalahan dalam dialog jika terjadi pengecualian seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada private void kosong txt underscore id underscore adm txt underscore nama underscore adm. Jadi ini adalah sebuah metode ketika tombol clear ya diklik, maka txt id adm txt nama adm otomatis akan mereset dan mengosongkan from pengisian itu, teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini ada public string txt id ya. Ini digunakan ya untuk mengambil teks dari komponen teks txt id adm dan mengembalikannya sebagai nilai string, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman semua, sekarang kita membahas mengenai private void edit underscore adm action performed gitu, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah script untuk mengedit data yang terdapat pada database, tepatnya pada tabel kehadiran underscore karyawan, teman-teman. Nah, ini juga adalah script dari tombol button edit, teman-teman. Nah, teman-teman semua di sini bisa lihat. Di sini ada string SQL update kehadiran underscore karyawan, set nama underscore lengkap, jabatan, tanggal, status underscore kehadiran, keterangan, where ID karyawan. Jadi secara logikanya ini adalah update pada tabel kehadiran karyawan berupa nama underscore lengkap, jabatan, tanggal, status underscore kehadiran, keterangan, where ID karyawan. Seperti itu, teman-teman. Lalu di bawahnya di sini ada Java SQL connection, con sama dengan koneksi DB. Nah, ini berfungsi untuk membuka koneksi terhadap database. Lalu di sini ada Java SQL prepared statement.
Nah, ini digunakan untuk mempersiapkan statement SQL yang akan dieksekusi. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada PST set string 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, pada bagian ini teman-teman semua yaitu untuk mengatur nilai untuk parameter-parameter dalam query SQL dari input yang diambil dari komponen GUI. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada informasi ya, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pesan show message dialog. Jadi ketika kita berhasil mengedit data yang terdapat pada database, maka akan menampilkan pesan data berhasil diubah. Tetapi get exception gitu ya. Jika informasinya kita perubahan data gagal, maka itu menandakan perubahan data kita dalam database itu gagal, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini ada private void logout action performed. Saya menambahkan instruksi this dispose. Jadi ya instruksinya itu untuk menutup halaman ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kita membahas mengenai private void simpan underscore adm action performed. Nah, pada bagian ini adalah sebuah script untuk menyimpan data yang sudah kita input ke dalam database, tepatnya pada tabel kehadiran underscore karyawan. Seperti itu, teman-teman. Nah, script pada bagian ini juga adalah dari script tombol button simpan, teman-teman. Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini ada string SQL insert into kehadiran underscore karyawan, ID karyawan, nama lengkap, jabatan, tanggal, status kehadiran, keterangan gitu. Jadi secara logikanya ini adalah sebuah perintah query untuk memasukkan data insert into, masukkan data ke dalam tabel kehadiran karyawan yang dimasukkannya berupa ID karyawan, nama lengkap, jabatan, tanggal, status kehadiran, dan keterangan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga kita memiliki Java SQL connection ya, teman-teman, seperti yang tadi pada script bagian edit. Nah, ini sama fungsinya untuk membuka koneksi terhadap database. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada SQL private statement. Ya, sama fungsinya, teman-teman, yang seperti tadi, yaitu untuk mempersiapkan statement SQL yang akan dieksekusi. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini juga ada PSTC set string 1 2 3 4 5 6 ya, teman-teman bisa lihat pada bagian yang saya drag ini. Ya, sama, ini fungsinya juga untuk mengatur nilai parameter-parameter dalam query SQL dari input yang diambil dari komponen GUI. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di sini di bawahnya ada PST execute update. Nah, ini adalah sebuah perintah untuk menjalankan query SQL untuk memasukkan data. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di sini ada generate key next. Nah, ini adalah sebuah perintah untuk mendapatkan kunci yang dihasilkan oleh database. Misalnya ID yang otomatis bertambah. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada 3 show message dialog ya, teman-teman. Ini show message dialog. Nah, pada informasi show message dialog yang pertama, jika kita berhasil menambahkan data baru dengan ID, maka akan memberikan pesan penyimpanan data karyawan berhasil dengan ID. Tetapi jika kita tidak dengan ID, maka informasi yang dikeluarkan oleh program ini yaitu penyimpanan data karyawan berhasil. Tetapi jika terjadi kesalahan dalam menyimpan atau menginput data, maka akan memberikan informasi terjadi kesalahan saat menyimpan data karyawan. Lalu di sini ada finally kosong. Jadi yang artinya ketika kita berhasil menyimpan, secara otomatis form pengisian akan kembali kosong. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini ada private void laporan underscore kehadiran action performed. Nah, ini adalah sebuah perintah untuk mengarahkan kita ke dalam laporan kehadiran .java. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini ada private table mouse clicked. Nah, ini pada script bagian ini yaitu digunakan untuk menampilkan data dari tabel ke from input ketika pengguna mengklik salah satu baris di dalam tabel. Misalkan saya mengklik sebuah data dari tabel nomor 1. Nah, data-data yang ada pada tabel nomor 1 itu otomatis akan masuk ke dalam form pengisian. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di sini ada private void hapus underscore adm action for format. Nah, ini adalah sebuah script untuk menghapus data dalam database. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada string SQL delete from kehadiran karyawan where ID karyawan. Nah, jadi ini secara logikanya hapus pada tabel kehadiran karyawan dengan ID karyawan. Seperti itu, teman-teman. Di sini juga sama ada SQL connection, ada Java SQL private statement yang fungsinya sama seperti perintah sebelumnya, yaitu
untuk membuka ke dalam database dan untuk menyiapkan query SQL statement yang akan dieksekusi gitu teman-teman. Nah, di sini ada sebuah informasi show message gitu teman-teman. Jika data berhasil dihapus, maka akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada sebuah metode kosong yang fungsinya ya ketika berhasil dihapus otomatis akan kembali kosong gitu teman-teman. Nah, di sini ada private void clear ADM action performat yang fungsinya ya ketika tombol clear dihapus, maka from pengisian jika terjadi kesalahan kita cukup klik tombol button clear maka akan kembali kosong. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada public static void main string. Kenapa saya menambahkan ini halaman administrator dan yang lainnya ini yang saya drag ya, maka saya menambahkan ini seperti kita menginisialisasi atau memperkenalkan nama bahwa halaman ini halaman administrator. Maka jika halaman login admin ingin memanggil halaman administrator, maka cukup tambahkan script seperti ini teman-teman. Nah teman-teman semua, setelah tadi kita mempelajari mengenai script dari halaman administrator.java, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai halaman laporan kehadiran. Ini adalah tampilan dari laporan kehadiran.java teman-teman. Cukup simpel, di sini hanya ada judul laporan kehadiran, tabel yang cukup banyak dan bisa menampilkan data lebih banyak lagi, serta ada satu tombol button yaitu tombol button kembali. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai script dari halaman ini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan script dari halaman laporan kehadiran teman-teman. Nah, di sini juga ada satu buah package dan satu buah import, yaitu package-nya sama saja untuk mendeklarasikan bahwa kelas ini berada dalam paket project aplikasi absensi karyawan, serta importnya di sini import Java Swing table default table model ya untuk membuat dan mengelola data tabel dalam komponen JTable teman-teman. Nah, lalu di sini di bawahnya ada public class laporan kehadiran. Di sini menunjukkan bahwa ini adalah kelas dari laporan kehadiran teman-teman. Lalu di bawahnya ada public laporan kehadiran. Di sini ada init komponen yang digunakan untuk menginisialisasi komponen GUI, serta ada load table ya digunakan untuk membuat data tabel ke dalam tabel pada GUI. Serta di sini ada set size ya untuk menyetel ukuran jendelanya teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada private void load table teman-teman. Ya. Nah, di sini pada tampilan ini default table model yang ini teman-teman. Ya, digunakan untuk membuat tabel baru yang akan digunakan untuk menampilkan data seperti itu teman-teman. Nah, di sini pada yang saya drag ini yaitu untuk menambahkan kolom dengan judul nomor ke model tabel. Nah, langkah ini terus diulangi pada kolom-kolom yang lainnya seperti kolom ID karyawan, nama lengkap, jabatan, tanggal kehadiran, status, serta waktu. Di sini ada string SQL select ID karyawan ya seperti yang saya jelaskan pada halaman administrator tadi pada bagian ini untuk mengambil data dari database tepatnya pada tabel kehadiran. Nah, di sini untuk membuka koneksi terhadap database ya teman-teman, ya seperti yang tadi saya jelaskan juga pada halaman administrator. Nah, sebenarnya pada tampilan load table ini sudah saya jelaskan semua pada halaman administrator, scriptnya sama karena memang di sini fungsinya untuk menampilkan tabel saja teman-teman seperti itu. Nah, sekarang kita skip langsung ke bawah. Di sini ada private void kembali action performat. Di sini saya memberikan instruksi dispose yang akan menutup halaman ini ketika tombol kembali diklik seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga saya menambahkan public static void main string itu dengan laporan kehadiran, halaman laporan kehadiran yang fungsinya yaitu seperti kita menginisialisasi atau memberikan nama bahwa script ini adalah script dari tampilan dari laporan kehadiran. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah pembahasan script dari laporan kehadiran teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman semua, setelah tadi kita mempelajari mengenai pembahasan script dari setiap halaman, maka selanjutnya di sini saya akan langsung mendemonstrasikan proyek aplikasi sistem informasi kehadiran karyawan PT Jaya Dikerta Group yang kami buat. Namun, sebelum kita menjalankan aplikasi ini, kita akan membahas sedikit mengenai database yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan database SQL PHP MyAdmin dengan nama database db_project1. Nah, dalam database ini sudah terdapat 3 tabel. Yang pertama ada tabel admin, teman-teman. Nah, tabel admin ini digunakan untuk menyimpan data user, teman-teman. Di sini sudah ada data 5 user, teman-teman. Nanti kita buat lagi satu data lagi dengan nama ada Muhammad Sobari, teman-teman. Yang kedua, di sini ada tabel administrator. Nah, tabel administrator ini digunakan untuk menyimpan data administrator, teman-teman. Di sini baru ada 2 data. Pada tabel ini saya tidak akan melakukan penambahan data karena data ini adalah sifatnya intern, teman-teman. Nah, yang ketiga,
ada tabel kehadiran underscore karyawan. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan data absensi kehadiran karyawan yang user lakukan saat melakukan absensi. Di sini baru ada 3 data. Nanti kita lakukan penambahan 2 data lagi dengan nama ada Muhammad Sobari dan Tatang Jamaludin. Selanjutnya, kita akan langsung menjalankan project aplikasi yang kita buat dengan cara run file ya teman-teman. Nah, jika aplikasi sudah berhasil berjalan, maka tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Menampilkan halaman utama sistem informasi kehadiran karyawan PT Jaya Dikarta Group. Sekarang kita masuk terlebih dahulu sebagai user teman-teman. Ini adalah tampilan login user teman-teman. Nah, di sini ada inputan username serta password. Dan ada beberapa tombol button, ada tombol button login, clear, kembali, dan registrasi. Namun, sekarang kita tidak akan langsung login karena kita akan membuat user baru dengan nama ada Muhammad Sobari. Maka dari itu kita klik tombol registrasi ya teman-teman. Maka akan diarahkan kepada halaman registrasi user. Di sini ada inputan username, password, dan konfirmasi password. Ada 3 tombol button registrasi, clear, dan login. Namun sebelum kita menginputkan, kita ketik sembarang dulu untuk mengetes apakah tombol clear berfungsi dengan baik apa tidak. Oke teman-teman, tombol clear sudah berfungsi dengan baik. Ketika tombol clear diklik, maka inputan pada form akan kembali kosong teman-teman. Nah, kita selanjutnya akan melakukan pendaftaran user dengan nama ada Muhammad Sobari. Dengan passwordnya menggunakan NIM. Nah, setelah form terisi, kita akan langsung klik registrasi. Nah, jika registrasi berhasil, maka akan menampilkan pesan menambahkan akun berhasil. Dan form akan kembali kosong, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung login. Untuk terarah kepada form login atau terarah pada halaman login, kita klik login. Nah, maka akan terarah kembali kepada halaman login user, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita login, kita cek dulu apakah tombol clear berfungsi dengan baik. Oke, tombol clear sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita langsung login dengan user yang telah kita buat tadi. Usernya ada Muhammad Sobari. Dan passwordnya NIM saya. Nah, setelah form terisi, kita langsung klik login ya teman-teman. Nah, jika login berhasil, maka akan menampilkan pesan login successful. Dan akan langsung terarah kepada form absensi kehadiran PT Jaya Dikarta Group. Seperti itu. Nah, di sini ada inputan ID karyawan, nama lengkap, dan ada pilihan jabatan, ada pilihan kehadiran, ada inputan tanggal, serta ada pilihan status. Namun sebelum kita menginput sesuai data kita klik sembarang dahulu untuk mengecek apakah tombol clear berfungsi dengan baik. Oke, tombol clear sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kita sekarang melakukan inputan absensi kehadiran. Untuk ID karyawan kita gunakan NIM saja. Untuk nama lengkap, kita pilih inputkan nama lengkap ada Muhammad Sobari. Nah, untuk jabatan, kita ada beberapa pilihan, ada manajer, SPP, kepala divisi, dan staff. Kita pilih manajer saja. Untuk kehadiran, kita bisa milih hadir, tidak hadir, izin atau sakit, kita pilih hadir saja. Untuk tanggal, kita sesuaikan dengan inputan yang kita lakukan. Untuk status, bisa check in atau masuk kerja, check out atau keluar kerja. Kita masuk kerja saja, pilihnya check in. Nah, setelah itu kita klik tombol simpan untuk menyimpan data. Nah, jika data berhasil ditambahkan, maka penyimpanan data berhasil gitu. Seperti pesan seperti ini ya, teman-teman. Lalu klik OK dan form inputan akan kembali kosong. Nah, dengan ini berarti menandakan bahwa kita telah melakukan absensi. Selanjutnya kita logout dari aplikasi sebagai user. Nah, maka akan terarah kepada halaman login lagi, teman-teman. Kita klik kembali lagi, teman-teman. Nah, maka akan diarahkan lagi ke halaman utama sistem informasi kehadiran karyawan, teman-teman. Sekarang kita masuk sebagai administrator, teman-teman. Nah, maka akan terarah kepada login administrator. Nah, untuk di sini ada inputan username dan password, teman-teman. Dan juga ada tombol login, clear, serta kembali. Nah, kita melakukan login untuk administrasi dengan username-nya administrator seperti yang terdapat pada database tadi. Untuk passwordnya administrator 12345.
Namun sebelum kita login, kita cek dulu apakah tombol clear sudah berfungsi dengan baik. Oke, sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kita inputkan ulang. Nah, setelah menginputkan ulang, kita klik login. Nah, jika login berhasil, maka akan menampilkan pesan seperti ini, login successful. Nah, maka akan terarah kepada halaman administrator. Nah, ini adalah halaman utama dari administrator. Di sini ada form pengisian atau form inputan. Di sini juga ada tabel untuk menampilkan data dan ada 4 tombol button, simpan, edit, hapus, dan clear, serta ada tombol button laporan kehadiran untuk menuju ke laporan kehadiran. Nah, di sini kita akan melakukan tambah data, teman-teman, di halaman administrator. Apakah bisa atau tidak? Kita tambah data dengan ID karyawannya 22110271 dengan nama Tatang. Nah, untuk jabatannya kita pilih staff dan untuk kehadiran kita pilih hadir. Untuk tanggal sesuaikan saja, untuk status kita check in. Nah, kita di sini akan melakukan tambah data. Kita klik tombol simpan, apakah berhasil atau tidak. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan pesan seperti ini, penyimpanan data karyawan berhasil. Nah, setelah itu akan tampil pada data di bawahnya, pada tabel di bawahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan edit data. Apakah bisa atau tidak pada halaman administrator ini. Kita pilih data Tatang tadi. Nah, otomatis akan terinput pada form di sini. Nah, kita akan mengedit di bagian nama. Karena nama Tatang adalah Tatang Jamaludin. Nah, setelah kita memperbaiki data yang ingin kita edit, kita klik tombol edit. Apakah bisa atau tidak? Kita klik edit. Nah, jika data berhasil dirubah, maka akan menampilkan pesan data berhasil diubah. Dan nama pada tabel juga akan berubah menjadi Tatang Jamaludin. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan melakukan clear. Apakah data pada form inputan ini akan kembali kosong atau mereset? Oke, tombol clear sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum saya melakukan hapus data, kita cek dulu pada database. Apakah data juga pada database sudah terisi sesuai tabel di sini? Oke, kita masuk ke database teman-teman. Nah, kita refresh dulu teman-teman. Kita cek pada halaman admin. Nah, pada halaman admin kita sudah menambahkan user tadi dengan nama ada Muhammad Sabari dan passwordnya 22110276. Berarti penyimpanan data sudah berhasil ya teman-teman. Nah, pada halaman administrator kita tidak melakukan tambah data apapun ya. Nah, pada tabel kehadiran karyawan yang tadinya 3 sekarang sudah menambah nama Tatang serta Adam ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk lagi kepada aplikasi teman-teman. Nah, karena sekarang kita akan melakukan hapus data, kita cek terlebih dahulu pada laporan kehadiran dengan klik laporan kehadiran. Nah, maka akan menampilkan pesan seperti ini teman-teman. Ya, menampilkan data sama halnya pada halaman administrator, hanya saja pada laporan kehadiran ini bisa menampilkan data lebih banyak lagi seperti ini. Nah, setelah kita melihat laporan kehadiran, kita klik tombol kembali ya teman-teman. Nah, maka akan terarah lagi ke halaman utama administrator ini teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan hapus data Tatang ya teman-teman. Nah, kita pilih di sini data yang ingin dihapus. Nah, ketika sudah terisi di sini, kita klik tombol hapus ya teman-teman. Apakah data berhasil terhapus atau tidak? Nah, jika data berhasil terhapus, maka akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Kita klik OK, maka form akan kembali kosong serta data di sini akan terhapus, teman-teman. Sudah tidak ada lagi nama Tatang. Pada laporan kehadiran juga tidak ada. Pada database juga. Sekarang kita refresh. Tuh, nama Tatang sudah tidak ada lagi, teman-teman. Nah, berarti di sini sudah tersinkronisasi dengan baik ya, teman-teman. Kita masuk lagi terhadap aplikasi, teman-teman. Nah, sekarang kita akan hapus data lagi, hapus data ada Muhammad Subari ini teman-teman. Kita klik hapus. Nah, data juga berhasil dihapus juga teman-teman. Nah, di sini sudah berkurang lagi, di laporan kehadiran juga sudah berkurang lagi teman-teman. Nah, ini fungsi-fungsi pada halaman administrator sudah berfungsi dengan baik teman-teman, dari mulai simpan, edit, hapus serta clear ya teman-teman. Dan di sini juga sudah menampilkan data sesuai pada database ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasil demonstrasi dari halaman administrator. Kita tadi sudah melihat dan menyaksikan fungsi-fungsi dari setiap tombol button yang kami buat. Nah, untuk selanjutnya kita akan logout dari aplikasi dengan klik tombol logout ini teman-teman. Maka akan langsung terarah kepada halaman utama Sistem Informasi Kehadiran Karyawan PT Jaya Dikarta Group. Jadi cukup sekian demonstrasi yang kami lakukan. Mohon maaf jika
aplikasi ini jauh dari kata sempurna karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Untuk kedepannya kami akan terus melakukan pengembangan serta melakukan inovasi baru terhadap aplikasi yang kami buat ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kita telah menjelajahi proyek luar biasa ini bersama-sama dalam menciptakan sistem kehadiran yang praktis, serta membantu efisiensi waktu yang terkoneksi dengan dunia digital yang terus berkembang. Dari penginputan data hingga menjadi sebuah laporan, proyek ini bukan hanya sekedar menjawab tugas UAS kita, melainkan telah membuka pintu untuk melibatkan kita dalam transformasi digital selanjutnya. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dan terlibat dalam perjalanan ini. Mari terus bersama-sama menjelajahi dunia inovasi dan teknologi untuk menciptakan lebih banyak perubahan positif di masa depan. Sampai jumpa pada proyek-proyek mendatang yang akan membawa kita lebih jauh ke arah masa depan yang cerdas, terkoneksi, dan penuh inspirasi.